Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saat Paulus menulis surat ini, dia dalam penjara. Ternyata sampai Paulus mati sebagai martir, dia nggak ketemu Timotius lagi. Menyedihkan memang. Tapi mereka pasti ketemu di surga. Nah, yang penting ayat 5 dari semua itu. Warisan yang terpenting dalam hidup kita bukan warisan harta. Ini warisan terpenting. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois. Dan di dalam ibumu, Ionike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ketika saudara Yati menghubungi saya untuk acara hari ini, ayat ini yang muncul. Saya tanya pada Bapak di surga, bingung terus terang jaga auto debatnya ini loh. Ini peresmian kantor, kok warisan iman dari nenekmu, ibumu. Terus terang saya bingung, ada apa? Akhirnya Roh Kudus memberitahu, saudara kerja di sini, itu nggak cuma terima gaji, terima bonus, dan terima macam-macam dari perusahaan ini. Yang paling penting, warisi iman Tante Yohana. Katakan amin. Warisi iman mereka sekeluarga. Kasih mereka. Aduh, korannya ada di mobil. Hari ini di koran Kompas atau apa tadi, saya lupa baca 2 koran. Atau media. Seputar Indonesia yang hari ini. Kaget sekali. Di halaman depan sebelah kiri selalu ada tulisan quotes of the day. Jadi kata-kata mutiara untuk hari ini. Ditulis oleh seorang filosof Jerman. Dia meninggal tahun 80 yang lalu. Dan dunia mengakui filosof ini. Dia berkata begini. Orang kaya di dunia ini tidak diukur berapa jumlah kekayaannya. Tapi diukur berapa banyak yang dia beri untuk orang lain. Saya lihat keluarga ini, bagaimana hati mereka untuk perusahaan. Lagi sekali. Saya sudah keliling ke banyak perusahaan yang lebih besar lagi dari mereka ini juga. Belum pernah setiap tahun buat retreat untuk karyawannya. Belum pernah. Saya baru tahu hari ini jumlahnya segitu banyak. 600 juta. Coba kalau dipikir dibuat putar modal usaha lagi, wah akan lebih besar. Kenapa mereka mengutamakan itu? Maka itu sering kerja di sini. Seandainya ada, maaf ya kalau saya ngomong ini jangan tersinggung pimpinan. Ada yang gajinya itu kecil, misalnya begitu. Saya anjurkan. Berapa kecil, berapa besar gaji saudara, sebetulnya itu nggak penting. Yang penting adalah warisi iman Tante Yohana dan warisi iman mereka. Timotius bisa jadi hamba Tuhan hebat. Timotius jadi seorang yang berhasil. Timotius jadi orang yang luar biasa. Karena dia mewarisi iman dari 2 orang yang luar biasa. Neneknya dan ibunya. Cepat atau lambat, bagi yang belum punya anak, saudara akan menikah akan punya anak. Bagi yang sudah punya anak, pikirkan ini. Jangan coba-coba memaksa diri. Maaf, kalau saudara masih pas-pasan dalam hidup, ya wajar memang. Orang tua itu wajar kalau mikir anak 3, paling tidak aku yang punya rumah 3. Supaya kalau aku pergi, anak-anak punya satu-satu warisan. Tidak salah. Tapi kita tahu betapa banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Warisan makin banyak, justru pertengkaran di antara anak. Iya atau tidak? Anak-anak tahu, wah uang papa mamaku banyak. Berapa kali kita mendengar kisah yang tragis. Lalu para menantu belum tentu bisa mengerti. Tapi kalau saudara jadi orang tua dan berhasil mewariskan iman kepada anak-anak, istilahnya ya, nanti kalau kita mati sebagai orang tua matinya merembak melihat sebelah karena mikir anak-anak gimana nanti. Jadi wariskan iman. Karena itu yang penting, itu yang kekal. Siapa pernah dengar nama Bill Gates? Dengar bukan? Saya punya buktinya. Tahun 2000 atau 2001 dia membuat gempar dunia. Saudara, selama sekian belas tahun Bill Gates adalah orang ya yang bukan selebritis, bukan politikus, bukan kepala negara, raja atau apa, yang terkaya di dunia.
karena perusahaan Microsoft-nya. Kekayaannya itu 60 sekian miliar dolar. Hebat sekali. Tapi tahun itu dia membuat kejutan di dunia. Waktu itu anaknya 2 perempuan. Yang satu umur 12, yang satu umur 10. Tahu-tahu Bill Gates bersama istrinya itu membuat surat wasiat untuk warisan anaknya. Ditulis begini, dan itu jadi polemik. Akhirnya dia harus membuat wawancara pers. Nah, wawancara pers itu saya simpan. Dia hanya mewariskan 10 juta dolar dari kekayaannya yang 60 miliar dolar itu. Bayangkan. Ya orang-orang protes. Anaknya gak bisa protes, masih kecil kok gak ngerti. Nah di dalam pertemuan pers itu Bill Gates ngomong begini. Bill Gates itu punya cita-cita yang mulia sekali. Dia berkata, sebelum aku mati, aku ingin supaya semua anak SD di dunia itu punya laptop. Dan dia bekerja sampai hari ini. Dia sudah masuk ke India, ke Afrika. Dia nggak bisa masuk ke Indonesia. Itu yang buat saya sedih. Malaysia masuk, India masuk, Afrika masuk. Kenapa dia nggak masuk Indonesia? Kan saya tunggu bisa punya sekolah banyak. Pengen dapat laptopnya anak-anak itu. Bagus. Nah jawab Pak. Jangan tertawa. Ternyata ini alasannya. Dia bilang karena pemerintah Indonesia nggak pernah stabil. Takut nanti kalau dikirim laptop dipakai untuk siapa? Ya nggak dapat kalau gitu. Menunggu pemerintahnya baik dulu. Nah, dia nyumbang untuk Afrika, saudara, memberantas TBC dan berantas AIDS. Itu tiap tahun 1 juta dolar dia sumbangkan. Dia menyumbang banyak negara tertinggal. Hebat sekali. Nah, jadi kekayaannya dia bagikan seperti itu. Nah, itu ditanya, kenapa kamu cuma warisan 10 juta pada anakmu? Dia punya 3 alasan. 1, kami sebagai orang tua belum tahu nanti kalau anak ini besar, mampu nggak mengelola uang segitu banyak. Kalau orang tidak mampu mengelola uang, itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Kami nggak ingin anak kami celaka gara-gara warisan ini. Mulia sekali hatinya. Nomor 2, filosofi hidup itu meyakinkan orang yang dapat warisan itu seringkali tidak bisa menghargai apa yang dia dapat, kecuali orang yang berjerih payah terhadap untuk mencapai kemajuan. Setuju nggak? Nah, yang nomor 3 ini saya paling kaget. Dia berkata, kami tidak tahu siapa suami mereka nanti. Itu saya mikir, orang ini luar biasa. Kami nggak tahu siapa suaminya. Ngerti nggak maksudnya? Siapa tahu begitu dunia tahu warisan anak si banyak itu, banyak cowok-cowok pura-pura cinta gitu. Hanya gara-gara mau hartanya. Celaka. Kami nggak tahu. Saya merenung lama sekali. Dia berkata lebih baik mewariskan kepandaian, mewariskan konsep hidup yang kami miliki sampai kami bisa seperti ini. Saudara tahu nggak, Bill Gates itu nggak pernah lulus, dia masih drop out. Jadi dia itu nggak pernah S1, tapi karena visi hidupnya begitu jelas, maka itu dia jadi orang sukses sampai hari ini. Sekali lagi, beritahukan teman-teman, karena dari jumlah sebesar ini perusahaan ini, saudara cuma segini hadir. Ini masih ada berapa puluh persen yang gak hadir, termasuk yang bukan Kristen. Sampaikan. Kalau perlu, saya kok beritahu juga yang bukan Kristen, kumpulkan. Nggak harus. Kalau retreat harus semua Kristen atau nggak Kristen ikut? Kristen aja ya. Coba kumpulkan bukan Kristen. Beri pengarahan juga, karena mereka harus tahu sistem ini. Ya, pasti mereka mau. Entah di hari apa begitu. Jadi bukan cuma yang Kristen. Berharap supaya tahun ini ada perubahan, jadi nggak cuma yang Kristen, beri kesempatan yang lain juga. Panggil pembicara-pembicara yang tidak hanya bicara rohani, tapi bicara filosofi hidup, bicara tantangan hidup, bicara hubungan suami istri. Ya enggak, karena banyak istri kerja baik-baik, nggak sehati dan suami di rumah, bisa ribut. Atau suami kerja di sini, istri tidak. Kalau nggak di